Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Pujia, NPM 24772030, Program Studi Teknologi Pembenihan Ikan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resum saya tentang pembenihan ikan nemo. Sejarah ikan nemo. Ikan nemo atau yang dikenal sebagai ikan badut merupakan ikan laut yang termasuk dalam subfamili Amphiprionin dari keluarga Pomacentridae. Ikan ini terkenal karena warna tubuhnya yang mencolok dan perilakunya yang unik. Di alam, ikan nemo hidup di sekitar terumbu karang atau sering ditemukan berenang di sekitar anemon laut. Hubungan antara ikan nemo dan anemon laut merupakan salah satu contoh simbiosis mutualisme yang menarik dalam ekosistem laut tropis. Ikan nemo telah lama dikenal oleh para ilmuwan sejak abad ke-19 dan menjadi bagian penting dari ekosistem terumbu karang. Popularitas ikan ini meningkat secara global setelah film animasi Finding Nemo dirilis pada tahun 2003 yang memperkenalkan ikan badut kepada masyarakat luas. Habitat alami ikan nemo di Indonesia, ikan ini banyak ditemukan di daerah seperti Raja Ampat, Watakobi, dan Selat Lembah yang memiliki ekosistem terumbu karang yang baik. Ikan nemo biasanya hidup di perairan dangkal dengan kedalaman sekitar 1-20 meter dan memerlukan kondisi lingkungan yang stabil dengan suhu sekitar 26-28 derajat Celcius serta salinitas 30-35 ppm. Nilai ekonomi ikan nemo. Ikan nemo memiliki nilai ekonomi yang tinggi sebagai ikan hias laut. Permintaan pasar terhadap ikan ini terus meningkat baik di dalam negeri maupun di pasar internasional. Selanjutnya ada persiapan sistem pemeliharaan. Sebelum melakukan pembenihan ikan nemo, pembudidaya harus mempersiapkan sistem pemeliharaan yang baik. Sistem ini meliputi pemeliharaan induk berkualitas, persiapan akuarium, sistem filtrasi dan aerasi, serta pengaturan pencahayaan dan suhu air. Semua komponen tersebut harus direncanakan agar menyerupai kondisi alam ikan nemo sehingga ikan dapat hidup dengan nyaman dan mampu berkembang biak dengan baik. Selanjutnya ada pemilihan induk berkualitas. Induk yang berkualitas akan menghasilkan telur yang sehat dan tingkat keberhasilan penetasan yang tinggi. Induk yang dipilih harus sehat, aktif, tidak cacat, serta telah mencapai kematangan reproduksi. Biasanya induk yang siap berkembang biak memiliki usia minimal sekitar 10-12 bulan. Selanjutnya ada persiapan akuarium dan filtrasi. Akuarium yang digunakan untuk budidaya ikan nemo harus dilengkapi dengan sistem filtrasi dan aerasi yang baik. Sistem filtrasi berfungsi untuk menyaring kotoran dan menjaga kualitas air, sedangkan aerasi berfungsi untuk meningkatkan kadar oksigen di dalam air. Selanjutnya ada pencahayaan dan suhu ideal. Pencahayaan dan suhu merupakan faktor penting dalam sistem pemeliharaan ikan nemo. Penggunaan lampu LED dengan spektrum putih dan biru dapat meningkatkan kecerahan warna tubuh ikan serta membantu menciptakan kondisi lingkungan yang menyerupai habitat alami. Selain itu, suhu air harus dijaga tetap stabil agar proses metabolisme ikan dan reproduksi dapat berlangsung secara optimal. Selanjutnya ada pembentukan pasangan. Dalam proses pembenihan ikan nemo, pembentukan pasangan merupakan tahapan penting yang harus dilakukan dengan hati-hati. Ikan nemo memiliki sistem sosial protandri, yaitu kemampuan jantan untuk berubah menjadi betina. Jika individu betina tidak ada dalam kelompok, proses pembentukan pasangan biasanya memerlukan waktu sekitar 7-14 hari hingga kedua ikan mulai menunjukkan perilaku sosial yang saling menerima. Selanjutnya ada proses pemijahan dan penetasan. Setelah pasangan terbentuk, ikan nemo akan mulai melakukan proses pemijahan. Sebelum bertelur, pasangan ikan biasanya mempersiapkan area substrat yang akan digunakan sebagai tempat menempelkan telur. Setelah telur dikeluarkan oleh betina, jantan akan membuahi telur tersebut dan kemudian menjaga telur hingga menetas dengan cara mengipasinya untuk memastikan telur mendapatkan oksigen yang cukup. Selanjutnya ada pemilihan larva. Setelah telur menetas, larva ikan nemo memerlukan perawatan yang sangat intensif karena fase ini merupakan tahap yang paling sensitif. Pada tahap ini, pembudidaya harus memperhatikan jenis pakan yang diberikan, kualitas air, serta stabilitas lingkungan akuarium. Pakan hidup seperti Rhodoiptera dan Artemia biasanya digunakan karena sesuai dengan ukuran mulut larva. Terus selanjutnya ada pemeliharaan juvenil.
Fase juvenil dimulai sekitar hari ke-26 setelah penetasan ketika ikan mulai menunjukkan ciri fisik seperti ikan dewasa. Juvenil yang sehat memiliki tubuh simetris, warna oranye cerah dengan garis putih yang jelas, serta sirip yang lengkap tanpa cacat. Kendala dalam pembenihan. Dalam proses budidaya ikan nemo, berbagai kendala dapat terjadi pada setiap tahap pertumbuhan. Pada tahap induk, masalah yang sering muncul adalah kegagalan terbentuknya pasangan atau tidak terjadinya pemijahan. Pada tahap telur, infeksi jamur dapat menyebabkan telur gagal menetas. Sementara pada fase larva dan juvenil, kematian massal dapat terjadi akibat kualitas yang buruk, kekurangan pakan hidup, atau perilaku kanibalisme antara ikan. Analisis usaha budidaya. Budidaya ikan nemo dapat dilakukan dalam skala rumah tangga dengan modal yang relatif terjangkau. Investasi awal biasanya digunakan untuk membeli akuarium, sistem aerasi dan filtrasi, pencahayaan, perlengkapan pemijahan, serta indukan berkualitas. Dengan manajemen yang baik, usaha ini memiliki potensi keuntungan yang cukup besar karena permintaan pasar ikan hias laut terus meningkat. Yang terakhir, kesimpulan. Secara keseluruhan, budidaya ikan nemo memiliki prospek bisnis yang menjanjikan. Dengan penerapan teknik pemilihan yang tepat, pengelolaan kualitas air yang baik, serta strategi pemasaran yang efektif, pembudidaya dapat menghasilkan ikan hias berkualitas tinggi yang diminati pasar. Selain memberikan keuntungan ekonomi, budidaya ikan nemo juga membantu mengurangi tekanan terhadap populasi ikan liar di alam sehingga mendukung konservasi ekosistem laut. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.